Baik, kita akan mulai persiapan kita, rekan-rekan, yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus pada malam hari ini, di mana bahan kita ini adalah akan berbicara untuk materi bulan Juli, mulai dari tanggal 2 sampai dengan tanggal yang 30 ya. Tanggal 2 sampai dengan 30 Juli. Ah, ternyata itu penyebabnya. Oke. Sebelum mulai kita akan berdoa, mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan, pada malam hari ini kami boleh kembali mempersiapkan diri kami untuk mengajar anak-anak-Mu, khususnya untuk kelas Immanuel dan juga remaja pada bulan Juli yang akan datang. Berkati ya Tuhan jalannya persiapan ini dari awal hingga selesai, dan biarlah Engkau yang senantiasa memampukan serta menyertai setiap kami. Nah, doa kami yang kami satukan dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Baik, rekan-rekan, kita akan lihat dulu sedikit bahan yang akan kita bahas, bahwa ada 5 minggu, 5 materi yang akan kita bahas pada minggu ini. Ya, tema besarnya adalah tentang pengelolaan waktu atau time management. Saya terjemahkan aja. Pembagian temanya minggu pertama adalah peluang dan kesempatan. Ya, minggu kedua sedikit saya sadur. Judulnya nggak cuman dirubah satu kata sih sebenarnya gitu ya. Dari menikmati waktu bersama alam, saya gantikan jadi menikmati waktu bersama keluarga. Kenapa? Karena kalau bicara menikmati waktu bersama alam, saya pikir rekan-rekan di remaja maupun anak-anak kita yang di Immanuel sudah sering gitu ya menikmati waktu bersama alam. Kalau bicara tentang keluarga, rasanya saya lihat mereka rada jarang gitu. Lalu minggu ketiga sedikit disadur juga, esensinya sama, hanya kata-katanya aja yang diubah, yaitu temanya mengelola waktu dengan bijak. Aslinya judulnya lebih sederhana, yaitu manajemen waktu. Tapi supaya lebih kita lebih jelas untuk mendapatkan gambaran apa yang akan dibicarakan pada minggu ketiga bulan Juli ini, temanya adalah mengelola waktu dengan bijak. Minggu keempat, kalau judul aslinya adalah bukan asal kejar target. Nah, ini saya sedikit modifikasi dengan judulnya tidak asal terpenuhi, begitu ya. Dan untuk minggu kelima, waktu bersama Tuhan. Ini adalah materi yang akan kita bahas di dalam bulan Juli ini, gitu ya. Nah, kita lihat dulu dari minggu pertama, di mana materinya berjudul peluang dan kesempatan. Bahan diambil dari Kisah Para Rasul 16 ayat 4 sampai dengan 12. Saya minta tolong Kak Tari untuk membacakannya. Kisah Para Rasul 16 ayat 4 sampai dengan 12. Silakan Kak Tari. Ya, Kisah Para Rasul 16 ayat 4 sampai 12. Paulus menyeberang ke Makedonia. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Britinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia, karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar
ke Samotrake. Dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Demikian pembacaan firman Tuhan. Iya, terima kasih Kak Tari. Nah, rekan-rekan, kalau kita lihat bahan Alkitab ini merupakan bahan yang berkisah tentang perjalanan Paulus dan Silas ya, di dalam mereka mengabarkan Injil. Dalam bagian ini kita bisa lihat bahwa mereka baru saja melewati daerah yang namanya Frigia dan Galatia, ya, masih di dataran Eropa, di daerah-daerah sekitar Yunani, ya. Nah, mereka sebenarnya punya cita-cita perginya ke daerah Asia, ya. Daerah Asia dan yang kedua daerah Bitinia. Tetapi nggak dikasih, boleh dibilang. Nggak dikasih ya. Roh Yesus tidak mengizinkan mereka, di ayat 7 bisa kita lihat. Memang tidak diketahui alasan jelas kenapa Paulus dan Silas tidak diizinkan nyebrang daerah sana. Tapi kalau berkaca dari beberapa pengalaman-pengalaman pelayanan Paulus, kemungkinan masuk ke sana itu karena mereka dilarang masuk ke sana karena ada hal-hal yang masih kurang seret gitu ya. Apalagi Paulus sempat berselisih dengan Barnabas ya. Nah, bisa jadi salah satu dasarnya dari situ, walaupun memang tidak diketahui secara pasti kenapa Tuhan melarang mereka pergi ke daerah Bitinia, ke daerah Asia situ. Hanya Tuhan yang tahu tentang alasan tersebut. Yang kita tahu, Tuhan tidak mengizinkan Paulus dan Silas untuk pergi ke daerah sana. Tentu hal tersebut membuat Paulus jadi entah bingung maupun juga dia agak kayak orang yang ya kok saya nggak dikasih masuk gitu ya ke daerah sana. Nah, dalam keadaan yang bingung itu karena harus melanjutkan kemana pekabaran Injil ini, Tuhan memberikan petunjuk, yaitu tentang kemana mereka harus pergi kepada Paulus dan Silas dalam sebuah penglihatan. Penglihatannya tentang apa? Tentang orang-orang Makedonia yang meminta pertolongan. Nah, makanya Paulus dan Silas melihat bahwa ini kesempatan, oh ternyata Tuhan itu menyuruh saya pergi ke Makedonia. Ya, orang-orang Makedonia itu meminta pertolongan. Nah, ketika mendapatkan hal ini, Paulus dan Silas tidak menyia-nyiakan peluang tersebut. Kita bisa lihat di dalam bacaan kita. Langsung bersiap-siap mereka mencari waktu untuk bertolak ke daerah Makedonia. Mereka tiba, kita bisa lihat di daerah Filipi, kota pertama di bagian Makedonia. Suatu kota perantauan orang Roma. Paulus dan Silas tidak menyia-nyiakan kesempatan dan petunjuk yang diberikan Tuhan. Bahwa Tuhan memberikan peluang serta kesempatan kepada mereka untuk melanjutkan pekabaran Injil ke daerah Makedonia. Itu tidak disia-siakan. Nah, apa yang mau kita ajarkan pada anak-anak dan remaja? Kalau kita lihat, dalam hidup kita sehari-hari banyak kesempatan dan peluang yang dimiliki oleh anak-anak dan para remaja untuk menambah hal-hal baik dalam diri mereka. Apalagi kita tahu anak-anak kita ini adalah anak-anak yang sudah hidup di dalam generasi yang sangat-sangat luar biasa, sangat-sangat kemajuan teknologinya luar biasa dibanding mungkin 5-10 tahun yang lalu. Mau cari buku mereka nggak perlu capek-capek beli, cukup bisa download atau bisa beli online gitu ya. Mau cari apa sekarang jauh lebih mudah. Ini artinya apa? Tuhan sebenarnya memberikan kesempatan dan peluang bagi mereka untuk memanfaatkan kemajuan-kemajuan yang ada untuk menambah hal-hal baik dalam diri mereka. Tetapi ada kalanya mereka kurang memanfaatkan peluang dan kesempatan yang ada untuk memperbaiki diri, justru melakukan hal-hal yang kurang bijak. Ketika media sosial dipakai untuk mengungkapkan permasalahan dengan seseorang, supaya mendapatkan perhatian dari pihak lain. Ketika privilege, istilahnya hak khusus yang diberikan oleh orang tua bukan dimanfaatkan untuk pengembangan diri, tapi untuk justru hal-hal yang tidak sesuai dengan peruntukannya,
Maka inilah yang terjadi di dalam kehidupan anak-anak kita dan para remaja kita. Bahkan sempat saya dengar curhat dari rekan guru sekolah minggu, belum masuk remaja, belum masuk pra-remaja, gapnya sudah terasa gitu ya. Mereka tidak memanfaatkan kesempatan di hari Minggu ketika mereka bersekolah minggu untuk mengenal teman-temannya. Malah ketika dipisahkan dari teman yang satu circle, justru nangis. Tak ubahnya, ya kalau saya bilang gitu ya, dipisahkan dari circle, dari teman karibnya, justru nangis itu kayak anak TK. Anak TK aja nggak kayak gitu, ketika dipisahkan mereka awalnya memang nangis, tapi lama-lama berkenalan. Ya ini anak sudah mau besar gitu ya, mau masuk SMP, mau udah lumayan besar lah boleh dibilang, justru ketika berpisah dengan temannya, dipisahkan tapi dalam satu ruangan yang sama kok malah mewek gitu ya. Itu sebuah pertanyaan. Berarti apa? Berarti banyak kesempatan dan peluang di dalam kemajuan teknologi yang diberikan oleh Tuhan kurang dimanfaatkan secara bijak oleh anak-anak kita. Maka dari itu, kita mau mengajak melalui materi ini untuk melihat bahwa Tuhan menghadirkan peluang dan kesempatan kepada mereka untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Sudah selayaknya hal tersebut direspon dengan apa? Mengisi dan merespon kesempatan itu melalui keterlibatan kita dalam kegiatan yang positif. Kalau misalkan kita disuruh berpisah dengan circle kita, bergaul dengan teman-teman yang lain di dalam satu ruangan, ya mohon diterima. Karena apa? Ini kan Tuhan memberikan kesempatan kepada kita dan peluang kepada kita untuk bersama-sama mengenal orang lain yang ada pada kita. Kalau misalkan diberikan kesempatan untuk berolahraga, yang manfaatkan itu. Jangan malah memakai kesempatan berolahraga yang diberikan untuk apa? Unjuk kemampuan, bukan bukan saling menambah kemampuan, malah saling menjelek-jelekan satu dengan yang lain. Nah, makanya melalui materi ini tujuan atau harapannya adalah anak dan remaja mau memanfaatkan setiap peluang dan kesempatan yang ada supaya mereka bisa bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik untuk kehidupan yang lebih baik. Itu untuk minggu pertama. Barangkali ada respon atau pertanyaan dari rekan-rekan, dipersilakan. Kak Tari, aman? Iya, Pak Puji siap. Aman Pak, nggak ada pertanyaan. Aman ya? Oke ya, cukup related lah ya dengan kehidupan anak-anak gitu ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan dan respon, kita masuk ke minggu kedua ya. Dengan tema menikmati waktu bersama keluarga, bacaan diambil dari 1 Petrus 2 ayat. Eh, saya tidak salah kan? Takutnya saya salah tulis lagi nih. Bentar, saya cek dulu. Oh, Mazmur 147. Aduh, kok ini jadi. Sebentar, ada kesalahan ketik. Nah, ini. Sayanya belum ganti di sini. Mazmur 147 ayat 12 sampai 20. Nah, Mazmur 147 yang benar. Saya salah ketik. Bu, eh, Hilang-hilang suaranya, Pak. Pasang suaranya hilang-hilang. eh, Masih hilang-hilang pasang, nggak ada suaranya.
Ya, kalau sekarang suaranya udah terdengar Bapak Ibu? Jelas enggak nih kalau sekarang? Ya, sudah. Udah mantep ya? Oke, ini kayaknya saya harus ngedit lagi, saya punya sistem internetnya ada masalah. Oke, Pak Puji, Mazmur 147 ayat 12 sampai dengan 20, Pak Puji. Silakan. Baik, pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini terdapat di dalam Mazmur 147 ayat 12 sampai 20 yang demikian bunyi firman Tuhan. Megahkanlah Tuhan hai Yerusalem, pujilah Allahmu hai Sion, sebab ia meneguhkan palang pintu gerbangmu dan memberkati anak-anakmu di antaramu. Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik. Ia menyampaikan perintahnya ke bumi, dengan segera firman-Nya berlari. Ia menurunkan salju seperti bulu domba dan menghamburkan embun beku seperti abu. Ia melemparkan air batu seperti pecahan-pecahan. Siapakah yang tahan berdiri menghadapi dinginnya? Ia menyampaikan firman-Nya lalu mencairkan semuanya. Ia meniupkan aingannya, maka air mengalir. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Haleluya. Makasih Pak Puji. Baik, rekan-rekan yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita lihat dari bacaan ini, maka ini merupakan sebuah bacaan yang digubah, Mazmur yang berisi madah pujian terhadap kuasaan dan kebijaksanaan Allah. Di mana kalau kita lihat dalam bagian ini, pemazmur mengungkapkan bahwa Tuhan yang memberikan kesejahteraan bagi seluruh umat ciptaannya. Secara gamblang kita bisa lihat dalam bagian ini tidak diketahui siapa yang menggubah mazmur ini. Ya. Walaupun demikian, isi daripada mazmur ini adalah sebuah pujian terhadap kekuasaan dan kebijaksanaan Allah. Dalam mazmur ini, pemazmur memaparkan dengan sangat detail bagaimana kesejahteraan itu dirasakan lewat siklus yang Tuhan atur. Apa aja? Mengenyangkan dengan gandum terbaik, ya. Menurunkan salju seperti bulu domba, menghamburkan embun beku seperti abu, mencairkan es, ya. Di situ tulisannya air batu, gitu ya, untuk menyuburkan dan juga lainnya. Nah, secara eksklusif hal itu dilakukan oleh Allah kepada umat pilihannya, hanya kepada orang Israel. Karena kita bisa lihat di sini, di dalam ayatnya yang ke-20 dikatakan ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Di ayat 19 sebelumnya, ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Bagian ini menunjukkan bahwa hak-hak tersebut, pemeliharaan itu, kekuasaan dan kebijaksanaan itu adalah sesuatu yang eksklusif punyanya bangsa Israel. Dilakukan Allah kepada umat pilihannya yang memiliki hak kesulungan. Kita ingat cerita tentang Yakub dan Esau, ya. Karena apa? Bangsa yang dipilih itu mengenal hukum-hukum dan ketetapan-ketetapannya. Hukum-hukumnya apa? Ke-10 firman. Yang paling penting adalah itu. Yang mengatur tentang keselamatan dari Tuhan, Sang pemilik alam semesta ini. Oleh karena itu, apa yang mau kita ajarin kepada anak-anak yang menjadi tekanan? Dalam hal menikmati waktu, rekan-rekan yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, salah satu yang kesempatan yang Tuhan berikan di dalam menikmati waktu bersama dengan alam adalah alam sekitar, yaitu salah satunya keluarga. Di mana kalau kita lihat hal-hal tersebut, rasa syukur itu yang tertulis dalam Mazmur 147 tidak mungkin bisa dirasakan tanpa peran dari keluarga. Namun realitasnya anak-anak dan remaja kadang kita lihat, kadang tidak selalu, lebih banyak menghabiskan waktu untuk diri mereka sendiri, ya, untuk mereka sendiri, untuk kepentingan dan kesenangan mereka sendiri. Akhirnya apa?
mereka jadinya kurang mensyukuri ciptaan Allah yang dihadirkan dalam hidup mereka, termasuk keluarga. Kalau ada teman yang nggak cocok, ya udah ditinggal. Termasuk kalau orang tuanya nggak cocok sama mereka, ya sudah selesai, gitu ya, tinggal saja. Ya. Mereka terarah untuk kepentingan dirinya sendiri. Ya. Lebih banyak menghabiskan waktu kalau bisa semuanya untuk diri sendiri. Kurang mensyukuri bahwa Tuhan menghadirkan alam di sekitar mereka. Salah satu dari ciptaan bentuk kehadiran alam adalah keluarga mereka. Orang-orang yang bersama dengan mereka. Nah, melalui materi ini kita mau ajak anak-anak dan remaja untuk melihat bahwa kalau minggu kemarinnya bicara tentang kesempatan dan peluang, untuk memanfaatkan kesempatan dan peluang yang Tuhan berikan secara bijak untuk melakukan kebaikan adalah dengan menikmati waktu bersama dengan keluarga. Di mana keluarga itu adalah tempat untuk berbagi kasih, berelasi dengan sesama pertama kali, dan juga mendapatkan pengarahan tentang bagaimana cara kita harus hidup. Pertama kali segala sesuatunya ada di tengah keluarga. Anak-anak tidak mungkin belajar mandi pertama kali itu di sekolah. Tidak mungkin mereka belajar mandi pertama kali di selokan sama temennya main sepeda gitu ya, cemplung ke dalam selokan. Tidak mungkin mereka belajar itu. Mereka belajar pertama kali yang namanya mandi, yang namanya makan, basic things di dalam kehidupan itu pasti dari rumah. Dan rumah menjadi tempat, keluarga menjadi tempat di mana relasi dengan sesama itu dilakukan. Belajar berelasi. Berbagi kasih pertama kali dipelajari di sana. Termasuk kita kalau mau mengasihi alam, kasihilah terlebih dahulu keluarga kita. Gak bisa kita bicara sayangi pohon, sayangi lingkungan kalau kita tidak menyayangi keluarga kita terlebih dahulu. Makanya harapan dan tujuan dari materi ini adalah anak dan remaja mau menikmati waktu bersama dengan keluarga mereka sebagai bentuk rasa syukur atas alam yang Tuhan berikan dalam kehidupan mereka. Ini untuk minggu kedua, barangkali ada respon atau pertanyaan terlebih dahulu, dipersilakan Pak Puji dan rekan-rekan yang lain. Kalau saya cukup, Pak. Cukup ya, Pak? Aman ya? Aman. Yang ini mah lebih ringan daripada bulan kemarin soalnya. Sebagian besar saya lihat lebih ringan sih, Ci. Dan lebih related sih dengan kehidupan anak-anak remaja. Anak remaja, anak Ismanuel, ya sampai ya anak-anak yang mau masuk SMP itu masih relate lah. Ya, kita lanjut ke minggu ketiga, di mana temanya adalah mengelola waktu dengan bijak. Bacaan diambil dari Efesus 5 ayat 15 sampai dengan 17. Minggu ketiga infonya Cepa, mungkin saya minta tolong Cepa untuk membacakan. Silakan Ci. Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Masih Ci. Nah, kalau kita lihat di bacaan ini, Efesus 5 ini merupakan nasihat praktis ya. Jadi nasihat praktis itu apa sih? Nasihat praktis itu adalah nasihat yang langsung, nggak pakai puter-puter dulu, nggak pakai perumpamaan dulu, langsung diungkapkan oleh Paulus dan langsung bisa dipakai. Diungkapkan Paulus kepada siapa? Kepada jemaat di Efesus. Pesannya intinya untuk apa? Untuk mengelola dan menghargai waktu yang Tuhan berikan kepada mereka. Dengan apa caranya? Dengan tidak menggunakan untuk kegiatan-kegiatan yang tidak baik, melainkan mengisinya dengan hal-hal yang mendekatkan diri pada Allah dan juga kepada sesama. Ya. Nah, di dalam bagian ini Paulus juga mendasarkan apa yang ia katakan itu dari bagian-bagian sebelumnya, di mana ini merupakan salah satu bagian nasihat Paulus tentang yang mengingatkan jemaat di Efesus tentang identitas mereka. Di ayat 1 dikatakan, jadilah penurut-penurut Allah
seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu, dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Ya. Bahwa di dalam bagian ini, Paulus mengingatkan bahwa kita itu adalah pengikut Kristus. Kita telah dipilih oleh Allah, kita telah dikuduskan untuk menjadi pengikutnya. Kita telah diubahkan dari yang tadinya hamba dosa menjadi hamba sekaligus sahabat Allah. Kita ingat, Yesus mengatakan di dalam Injil, kamu bukan lagi hamba melainkan sahabat. Hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Kita bukan lagi hamba dosa, tetapi kita hamba sekaligus sahabat Allah. Kita menjadi pelaku dari firman Tuhan, sekaligus kita tahu apa isi dari dan maksud dari firman Tuhan itu. Oleh karena itu, Paulus mengajak memaknai umat sebagai yang telah dibebaskan, sebagai orang yang sudah merdeka, sebagai orang yang telah memiliki hari baru di dalam Tuhan, untuk memaknai dan menggunakan waktu yang Tuhan beri secara arif dan bijaksana. Waktunya itu bukan di dalam bagian ini, dalam bagian Efesus secara khusus, bukan hanya waktu yang kronos. Kronos apa tuh Pak Sam? Kronos itu adalah waktu yang bisa dihitung. Kita pernah dengar yang namanya kronometer, alat pengukur waktu. Kronometer. Ya. Krono itu adalah waktu yang bisa dihitung. Tapi ada satu lagi, apa namanya? Kairos. Waktu yang tidak dapat dihitung, yaitu adalah waktu Tuhan, kita bilangnya. Kronos dan Kairos. Artinya di sini Paulus mengajak setiap umat untuk memaknai waktu yang dihitung maupun waktu yang tidak kita ketahui secara arif bijaksana. Kita tidak menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan beri, baik kesempatan yang kita tahu maupun kita tidak tahu. Kita tidak menyia-nyiakan 24 jam 7 hari yang Tuhan berikan. Kita tidak menyia-nyiakan umur kita yang masih misterius. Hanya Tuhan yang tahu. Janganlah menyia-nyiakan itu untuk hal-hal yang tidak baik, melainkan dekatkanlah diri pada Tuhan. Gunakanlah waktu yang Tuhan berikan, kesempatan yang ada untuk semakin mengisi diri kita dengan hal-hal baik yang Tuhan nyatakan. Nah, apa yang mau kita tekankan pada anak-anak? Nah, kita bicara anak-anak berarti kita bicara waktu luang. Kadang ketika ada waktu kosong, anak maupun remaja memang betul melakukan kegiatan yang mereka senangi. Tapi kegiatan-kegiatan itu kurang bijak. Tidak jarang, ya. Tidak jarang kegiatan-kegiatan itu menimbulkan masalah. Ya. Dan masalahnya yang ditimbulkan bukan hanya kenanya dampaknya itu ke diri mereka sendiri. Tapi juga apa? Kepada orang lain yang masih memiliki ikatan dengan mereka secara langsung. Yang pertama secara langsung siapa? Pastinya adalah keluarga, termasuk orang tua dan adik maupun kakak mereka. Ataupun ikatan yang tidak langsung. Misalnya masyarakat dari mana mereka berada. Sukunya suku apa? Pasti kena. Orang mana sih itu gitu ya. Lalu kalau kita secara khusus gereja pun kena. Ini anak dari gereja mana sih kok begini kelakuannya? Di gereja nggak diajarin apa? Sekolahnya pun sampai gitu ya. Jadi semuanya akan. Kalau anak-anak kita tidak bijak dalam mengisi waktu luang, maka semua yang terkait dengan dia itu kena. Kita ingat fenomena pinjaman online, pinjol Bapak Ibu. Ya, kalau orang yang pinjol telat bayar, pasti semua kontak walaupun itu nggak terkait sama dia secara langsung, diteleponin. Ya, satu-satu, bilangin ke si ini, bilangin ke si itu. Satu kali saya pernah praktek di sebuah jemaat, kebetulan orang yang minjem itu pakai nomor teleponnya jemaat tersebut, gereja tersebut, kami pun terdampak gitu ya, terdampak di situ, ditelepon dan dicari. Ini pun terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Semuanya kena, baik mereka yang punya ikatan secara langsung maupun tidak langsung. Tidak hanya diri mereka sendiri, tapi juga orang lain. Ketika mereka melakukan kegiatan yang mereka senangi, tetapi kegiatan itu dilakukan secara kurang bijak.
Semuanya kena. Tidak ada yang tidak kena. Oleh karena itu, kita mau mengajak anak-anak kita, remaja-remaja kita untuk apa? Mengelola waktu yang Tuhan berikan itu secara bijaksana dan adil. Ditunjukkannya lewat apa? Ketika kalau dalam materi kita, mereka mampu menentukan prioritas serta rencana kehidupan mereka. Di mana prioritas kegiatan dan rencana kehidupan itu menolong mereka untuk bisa semakin menjadi berkat di mana mereka berada. Mereka jadi tahu, oh ini kegiatan ini enak sih, sesuai dengan minat saya, sesuai dengan mood saya, tapi dampaknya bagus nggak ya? Ada hal yang baik nggak ya yang saya terima, yang bukan hanya saya terima, tapi berkaitan dengan keluarga saya, orang tua saya, kakak adik saya, lingkungan di mana saya tinggal, termasuk dari mana suku saya berasal, juga semua, termasuk gereja, apa ada dampak baik buat gereja juga, sekolah saya. Kalau parameternya panjang gitu, pemikiran anak-anak kita yang tadinya sumbu pendek, kan bisa jadi sumbu panjang. Jadi mereka bisa melihat, oh ini bermanfaat atau tidak. Penting atau enggak cuma penting atau enggak, mungkin anak-anak kita bisa bilang, oh penting, saya penting, ini butuh, karena apa? Saya kangen dengan kegiatan seperti ini. Tapi apa? Kita lihat dampaknya gimana. Baik atau tidak, buat gereja baik enggak? Buat keluarga kalian baik enggak? Buat orang tua kalian baik enggak? Buat adik kakak kalian baik enggak? Kalau misalkan buat orang tua, walaupun kegiatan itu misalkan buat dirinya dampaknya baik, tapi buat orang tuanya jadi bingung nyariin mereka. Adik kakaknya pusing 7 keliling karena mereka nggak bisa dikontak. Gereja akhirnya tersangkut paut. Lalu juga sekolahnya kena dampak, guru-gurunya ditanya-tanyain, masyarakatnya kerepotan, semua kena. Nah, itu kan jadi nggak bagus. Kita mau mengajak anak-anak untuk melihat. Istilahnya mak, kita mau ajak mereka untuk berpikir jauh lebih panjang, jauh lebih dalam, jauh lebih lah. Jauh lebih baik dari sebelumnya. Karena apa? Anak-anak kita dengan segala budaya instan ini, mereka cenderung berpikirnya jadi terlalu instan, terlalu pendek pola pikirnya. Penyaringannya boro-boro 2 kali, sekalipun tidak disaring. Nah, makanya tujuan dari materi ini di minggu ketiga adalah anak dan remaja mau dan mampu mengelola waktu yang Tuhan beri lewat apa? Perencanaan kegiatan yang baik. Kita mau ngajarin anak-anak supaya mereka punya tahu 24 jam itu mereka bisa manfaatkan untuk kegiatan apa, dan rencana harian mereka itu apa. Dengan apa? Juga perencanaan kegiatan yang baik itu diiringi dengan skala prioritas yang baik untuk setiap kegiatan tersebut. Itu untuk minggu ketiga. Barangkali ada pertanyaan dari Cepa maupun rekan-rekan yang lain, dipersilakan. Pak. Ya, Ci. Gimana, Ci? Pareum, Ci. Cukup, Pak. Oh, cukup. Oke, Ci. Siap. Lagi rekan-rekan yang lain? Lanjut kita. Oke. Kita lanjut kalau gitu ke minggu keempat. Nah, kalau bahan yang gini enak nih. Dengan tema tidak asal terpenuhi, diambil dari Kejadian 6 ayat 13 sampai dengan 22. Saya minta tolong Ci Irin untuk membacakannya. Dipersilakan. Kejadian 6 ayat 13 sampai 22. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pangkal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu
sampai sehasta dari atas, dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa. Dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di bumi, di muka bumi, dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan. Kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Demikianlah sabda Tuhan. Baik, makasih, Ci. Nah, kalau kita lihat rekan-rekan, ini adalah sebuah narasi yang disampaikan Tuhan kepada Nuh, gitu ya. Nuh diceritakan, kalau kita baca tentang profil Nuh di dalam bagian sebelumnya, Nuh itu adalah seorang yang hidup bergaul dengan Allah di zamannya. Ketika di Kejadian 6 terjadi kejahatan manusia, maka Nuh tidak sama. Nuh berbeda. Nuh mendapatkan kasih Tuhan. Karena apa? Karena Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Nuh hidup bergaul dengan Allah. Ayat 9 dengan tegas mengatakan. Sampai ke anak-anaknya pun dipelihara. Nah, kalau kita lihat Allah itu kenapa berkata memberikan pesan kepada Nuh seperti itu? Karena Allah ingin mengakhiri hidup segala makhluk. Dunia sudah begitu rusak. Dalam Kejadian 6 ayat 3 dikatakan rohku tidak akan selama-lamanya tinggal dalam manusia karena manusia itu daging, tetapi umurnya akan 120. Pada waktu itu orang raksasa ada di bumi. Di ayat 5 ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar dan seterusnya, di ayat 6 dengan tegas dikatakan menyesalah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi. Pada saat itu Tuhan merasa menyesal. Dia ingin memulai sebuah peradaban baru, merestorasi bumi, memulai sebuah peradaban yang baru, yang diawali benihnya itu dari Nuh. Nuh adalah seorang yang bergaul dengan Allah. Dan Nuh diharapkan menjadi sebuah hal yang membedakan, karena dia berbeda dari orang-orang di zamannya. Oleh karena itu kita bisa melihat ketika Tuhan memerintahkan rencananya kepada Nuh, ia menyampaikan secara detail apa yang harus dibuat. Ini juga menjadi ujian sebenarnya yang diberikan Tuhan kepada Nuh. Apakah mau nurut atau tidak? Ya. Nah, kalau kita lihat pada akhirnya Nuh itu menuruti kehendak Allah. Tidak hanya menuruti tapi juga melakukan perintah Tuhan bukan dengan asal-asalan, dengan seksama dan sesuai dengan arahan yang diberikan Tuhan. Memang dalam bagian ini tidak dicatat apakah Nuh mendapat ejekan, mendapat cemoohan, dan sebagainya. Tetapi kalau kita mengacu pada Matius 27 ayat 27 sampai dengan 39, ada tantangan-tantangan yang Nuh alami, ya, yang Nuh rasakan. Ada tantangan-tantangan. Kok orang membuat bahtera begitu besar? Walaupun orang-orang sezamannya sehari-hari makan dan minum, kawin mengawinkan, dan mereka tidak tahu akan sesuatu, Nuh tetap mengerjakan bahtera itu. Dan kehidupan Nuh di sini menunjukkan bahwa walaupun dia pengikut Tuhan, dia dapat perintah dari Tuhan, dia tidak cuma sekedar memenuhi itu saja, tapi dia juga melakukannya dengan baik dan juga dengan bijak. Dia menerima segala konsekuensinya, termasuk ketika ada yang mencemoohnya, dia menerima itu semua. Apa yang mau kita ajarkan pada anak-anak? Nah, ini yang tadi saya sempat spill di awal.
Kita hidup dalam budaya instan dan tidak dapat dipungkiri dampak dari budaya tersebut dalam kehidupan anak dan remaja ialah kecenderungan mereka melakukan segala sesuatu secara formalitas, bukan dengan kesungguhan hati. Dampaknya apa? Hasil yang didapat tidak maksimal dan tidak optimal. Ya. Kalau mereka melakukan dengan penuh semangat, feel-nya beda, hasilnya beda. Walaupun misalkan sama ranking, tapi kalau cuma melakukan formalitas, ya mereka rankingnya formalitas saja, sekitar 10, 11, 12 dari 20 orang misalnya di satu kelas. Tapi kalau mereka dengan penuh semangat, mereka bisa mencapai juara kelas. Selalu pada poin ketika tanya ke anak-anak itu ya, kenapa sih kamu nggak belajar lebih keras? Kenapa gini? Saya males, belajar cuma buat formalitas kok Pak. Itu saya dengar di mana namanya di media sosial, di TikTok, sekolah itu cuma pembodohan. Nah, anak-anak juga sekarang sudah mulai termakan dengan apa yang terjadi di luar. Ketika orang tua tidak lagi memperhatikan ajaran-ajaran yang hidup di dalam diri mereka, diri keluarga, khususnya diri anak-anak, maka yang terjadi adalah kehancuran. Karena apa? Anak-anak pada akhirnya orang muda tidak dididik menurut jalan yang patut baginya. Nah, apa yang mau kita ajak pada anak-anak? Melalui materi ini kita mau mengajak anak dan remaja untuk memiliki ketekunan dalam menjalankan hidup mereka sebagai anak muda Kristen. Tidak hanya sekedar menjalankan kebiasaan hidup, tapi juga mau memaknai kehidupan yang mereka jalani dengan penuh syukur dan semangat. Kalau saya pinjam ilustrasi saya ataupun analogi saya yang di minggu khotbah minggu kemarin itu, kita tidak hanya sekedar menjadi Kristen yang bertugas mengantarkan paket, tapi kita benar-benar menjadi Kristen yang mengantarkan identitas kita. Kalau cuma nganterin paket, ya udah, paketnya udah turun, ya kita udah nggak jadi tukang paket lagi, selesai, mati kekristenannya. Tapi kalau kita mengantarkan identitas, identitas itu kan sesuatu yang kita bawa dari lahir sampai kita berpulang. Nah, kalau kita mau membawa identitas Kristen kita secara nyata, maka kita akan lebih berdampak. Kita bisa menunjukkan dampak baik dalam kehidupan keseharian kita. Nah, ini yang mau kita ajak kepada anak-anak. Tidak hanya sekedar datang bergereja, tapi mau terlibat dalam pelayanan. Tidak hanya sekedar melayani, tapi juga mau betul-betul memaknai pelayanan itu sebagai ungkapan syukur, terima kasih mereka kepada Tuhan yang telah memberikan kemampuan untuk melakukan hal itu. Makanya tujuan dari materi ini, anak dan remaja mau punya target atau tujuan hidup yang jelas. Ya, serta mampu menggerakkan seluruh sumber daya yang ada padanya untuk mencapai tujuan itu dengan tidak mudah menyerah. Punya ketekunan, termasuk di dalam kehidupan peribadahan mereka. Harus punya tujuan. Ketika mereka mau ke gereja, maka tujuannya adalah mendengarkan dan merenungkan firman Allah. Tercapai tidak tujuannya? Tercapai, berarti harus punya tujuan yang lebih tinggi. Mau bertemu dengan sesama, mau merenungkan bersama-sama. Tidak hanya sekedar ke gereja di hari Minggu, tapi juga mau merenungkan firman Tuhan dalam hidup mereka sehari-hari. Itu materi untuk minggu keempat. Barangkali ada pertanyaan dari Cirin. Aman, Pak. Aman sih? Oke. Sekarang kita masuk ke minggu kelima. Minggu kelima. Ini Lu. Minggu kelima saha? Putus-putus, Pak, tadi Bapak ngomong. Putus lagi. Putus tuh.
Iya, Tes. dan sekarang udah jelas lagi. Nah, Udah. putus-putus. Putus-putus tuh. Bentar. Sekarang masih putus atau sudah nyambung? Nyambung. Tes. Masuk suara saya kan? Udah Masuk, bagus. masuk. Udah. Halo. Masuk. Oke, aman. Ya minggu kelima gimana sih? Minggu ya Cirit Pak, minggu Minggu kelima kelima. itu ya, Rin ya. jadinya saha? Kenapa, Ci? Korem ya? Yang pindah ke Korem itu ya, Rin. Apa sama Ning tuh? Sekalian Iya, naikkan kelas. iya, minggu kelima itu. Minggu kelima tuh, Ning. Pendeta luar. Kalian sama Irin. Minggu kelima teh kalau nggak salah Ci remaja ini ya pendeta luar Ci. Bukan, minggu keempat. Pendeta Minggu luar kelima masuk. bener, Ci. Kan minggu kelima kelima ya? tukaran lagi. Minggu kelima Ci. Iya 2 kali ya. Iya, cuman kan yang minggu Iya. keempat nggak jadi. Yang 5 tuh perempuan ya? Laki, Ci. Laki-laki Ci. Yang umum yang perempuan. Oh, Kebalik. nyosok sama Irin gimana siapa itu? Oh, berarti yang tapi kan itu mah kelas Immanuel. Oh, jadi kelas Immanuelnya ikut ke Korem gitu nih. Itu ya Rin ya, Minggu Gembira ya? Tapi separoh. Kan udah kayaknya udah lama ya Ning ya nggak barengan ya? Iya, udah lama nggak barengan. Enggak. Barengan Kalau aku udah minggu kelima mah kan biasanya barengan ibadahnya. Jadi pas naik barengan sih kelas teh, itu penerimaan ya. tiap minggu kelima barengan bagusnya mah. Jadi anak-anak yang kelas Immanuel teh begitu masuk ke Korem teh nggak kaget. Usul ya mau usul. Pendetanya Pak Handri Salim Ci. Minggu kelima. Itu udah tua apa masih muda Pak Sam? Mungkin Cipinang 40 Elok. 50 lah ya. Sekitaran Oh, itu coba. Pinang Elok ya 30 lebih ya Pak Sam. Belum. Nggak terlalu tua sih kayaknya kalau dari mukanya ya, Ci. Mungkin 40 50 lah. 50 ya masih bisa lah. Soalnya ini kan yang Immanuel separo, Ci, gabung ke remaja. Ya, yang naik remaja kan pindahnya di tanggal 30 tuh. Yang Musa naik ke Immanuel gitu ya Ci kali ya. Yang ke Immanuel. Jadi kalau digabung kayaknya agak belum gitu. Soalnya nih yang Musa nih baru naik nih di kelas Immanuel. Oh, pas Rada kenaikan berat. kelas ya. Barengan. Tapi kalau lagi jadi nggak kenaikan kelas mah kalau minggu kelima suka barengan kan? Immanuel sama biasanya Korem. beberapa kali ini enggak ya Ning ya? Iya, Ci, bener. Mungkin Oh, di berapa kali lain evaluasi ya. tuh. Biasanya mendingan tiap minggu kelima balik lagi ke awal. Yang kelas Immanuelnya bareng sama sama Korem. Kecuali kayak pas kenaikan kelas sekarang. Karena kan separuh-separuh. Iya, jadi yang kelas Immanuel ke remaja gabung sama remaja ibadahnya perdana tuh di Korem gitu ya. Kalau yang bisa perdana juga di Immanuel. Jadi bulan Juli mah nggak usah dulu kali, nanti pas 3 bulan lah digabung gitu. Ya. Boleh. Iya, boleh Ci. Terus kalian Itu dibicarain di sini aja, bicarain nih mau kayak gimana kenaikan kelas sama Irin sama Pung ada jadi ketemu. Apa udah dibicarain belum? Belum Penyerahannya, Ci ya. penyerahannya biasanya ke Biasanya wali kelasnya ketemu sama penatua pendamping. ya biasanya ketemu ketua Ketua Korem. ntar ketemu sama
ketua quorum sama majelis pendampingnya di ruang remaja gitu kan biasanya. Disambut sama anak-anak korem yang barunya. Ya, Duduknya ngomong sebentar. selang-seling, didampingin. Ya, gitu aja biasanya nih. Ada kata-kata biasanya mah. Ya, ngomong dulu sebentar dari Ngomong kita dulu. remaja, dari remaja ke anak-anak ke kita gitu. Itu doang. Ya paling nanti sebelum ibadah lah ya Ci ya. Berapa menit sebelum ibadah gitu ya. Iya, soalnya dari luar juga ya. Iya, pendeta luar. Oh, Ya 10 menit sebelum ibadah lah ya mungkin. Sebelum doa sama-samanya. 15 menit lah. 15 Ya. menit. Terus doa persiapan buat ibadah gitu. Ya. Ya, sebelum doa persiapan berarti ya. 15 menit lah. Diingetin. Oke, Kak Tari catat ya, Kak. 3 berarti. Jadi minggu kelima Immanuel apa ya Pak? Ya antara saya Tari lah, kalau nggak Pak Puji atuh. Jadinya siapa nih? Ya udahlah ya. Bahas aja lah Pak. Di belakang. Ya, bahas aja dulu. Oke, saya pakai YouTube aja supaya kita mudah untuk membaca. Mazmur 63 ayat 1 sampai dengan 9. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan Engkau sepanjang kawal malam, sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Ya, demikianlah bacaan Alkitab kita. Yang berbahagia ialah setiap kita yang tidak hanya membaca, namun juga merenungkan dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Nah, rekan-rekan yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan ini merupakan jelas Mazmur yang ditulis oleh Daud ketika dia berada di padang gurun Yehuda atau padang gurun Yudea. Episodenya kapan? Pada saat ia melarikan diri dari Saul yang mengejarnya. Nah, sebagaimana padang gurun ya sampai ada lagu haredang itu kan, video klipnya saya nonton itu di gurun pasir ya. Padang gurun Yudea itu tempat yang curah hujannya sedikit dan pastinya panas. Tanah yang gersang dan tandus gitu ya, di mana ini ya merupakan kurang lebih daerah-daerah yang ya sebagian besar Israel ya seperti itulah Bapak Ibu gitu ya. Israel, Jazirah Arab yang merupakan banyak daerah-daerah yang tanah gersang, tanah tandus. Nah, kalau yang subur itu sebenarnya yang di daerah utara gitu. Tapi kalau padang gurun Yudea ini daerah yang panas, daerah yang tandus. Nah,
Kondisi itu ketika Daud ada di sana, kondisi itulah yang dipakai oleh Daud. Konteks padang gurun ini, di mana ia menggambarkan dirinya seperti padang gurun. Ia merindukan di dalam hatinya menikmati waktu bersama dengan Tuhan. Karena apa? Dia kelelahan. Dia harus terus berlari untuk menghindari kejaran Saul. Kita ingat Bapak Ibu, Daud diurapi menjadi raja ketika Saul masih berkuasa. Secara de jure dan de factonya Saul itu masih raja Israel. Tapi secara hukumnya Allah sudah tidak berkenan pada Saul. Makanya pada waktu itu Samuel yang masih menjadi hakim itu diutus untuk datang ke rumahnya Isai, mencari anaknya Isai yang memang diperkenan oleh Tuhan untuk menjadi raja. Diurapilah si Daud ini pada saat Saul menjadi raja. Dan juga Saul iri terhadap kesuksesan Daud ketika memimpin di lahan peperangan. Ya. Itulah yang membuat Saul mengejar Daud untuk membinasakannya, untuk membunuh Daud. Nah, dalam kesempatan itu ketika Daud sedang sedih karena dia harus lari terus panjang kehidupannya, Daud mengingat bahwa ketika dia bisa lari dari Saul, bisa sampai pada titik-titik tertentu dalam hidupannya, dia ingat bahwa Tuhanlah sumber kekuatan yang terus menopangnya di mana saja ia berada. Sekalipun dia berada dalam kejaran, berada di dalam kekelaman, ia tidak takut bahaya, sebab Tuhan menjadi sumber pertolongan. Nah, apa yang mau kita ajarkan pada anak-anak? Kalau bicara soal waktu, rekan-rekan, sebenarnya sebulan ini kan kita bicara manajemen waktu. Selain manajemen waktu untuk anak-anak yang kurang bersama dengan keluarga, anak dan remaja pun lebih parah lagi, kurang menghabiskan waktu bersama dengan Tuhan. Indikatornya dari mana? Rendahnya minat mereka untuk bersaat teduh. Bahkan berdoa pun jarang-jarang, ya. Ya, ini sih kesaksian nyata saya bersama beberapa rekan yang ikut mewawancarai para katekisan beberapa kali, ya, bukan cuma angkatan yang kemarin aja tapi juga dari sebelum-sebelumnya. Pertanyaan kita salah satunya adalah masih ingat berdoa atau tidak? Ya, masih ingat nggak berdoa? Nah, kadang mereka hanya menjawab ya pada waktu makan masih ingat. Lebih daripada itu enggak. Karena apa? Makan aja. Kadang kalau sudah saking lapar, udah lupa berdoa, sikat. Begitu sudah selesai makan, sudah meninggalkan tempat makan, berpindah ke rumah, baru ingat. Udah jalan gitu ya, di jalan, baru sampai di tempat tujuan, setelah makan udah jauh, baru mereka ingat, saya belum berdoa tadi sebelum makan. Nah ini, kalau mereka melakukannya kadang-kadang hanya sebagai sebuah formalitas aja. Bukan karena kerinduan yang mendalam. Tidak hanya dalam kehidupan anak-anak, kehidupan orang tuanya pun sama. Seperti saya singgung dalam khotbah yang lalu. Kita ini banyak di tengah anggota jemaat kita itu tukang paket. Banyak anggota jemaat kita yang profesi keduanya di dalam gereja adalah kurir. Pelayanannya sebagai kurir. Saya melayani kok Pak Pendeta sebagai apa? Sebagai kurir. Kurir buat apa? Buat anak saya, buat pasangan saya. Dirinya sendiri tidak beribadah. Akhirnya mereka menggunakan identitas Kristen hanya sebagai formalitas. Ibadah dilakukan bukan karena kerinduan yang mendalam, tapi hanya ya daripada saya dilawat sama Pak Pendeta, daripada saya disinggung lagi dari dibilang tukang kurir, permisi paket kalau ngetok rumah, udahlah saya ikut ibadah. Nah, apa yang mau kita ajarin pada anak-anak kita? Nah, kita mau mengajak anak-anak kita. Sebulan ini kan sebenarnya kita sudah belajar tentang manajemen waktu. Kita mau mengajak anak-anak tidak hanya berhasil mengatur waktu untuk bagaimana mengatur aktivitas mereka, bagaimana mereka hidup, tapi juga mengajak mereka untuk menyediakan waktu berdoa, bersaat teduh, baik secara pribadi maupun bersama dengan keluarga. Supaya apa? Supaya mereka tetap hidup dalam arahan Tuhan dan mampu menghadapi tantangan zaman. Kita mau mengajak anak-anak mereka, kalau melihat
papa mamanya mungkin jarang berdoa, jarang saat teduh, berarti itu adalah tugas kita untuk mengajak mereka berdoa, mengajak mereka bersaat teduh, mengajak mereka membaca firman Tuhan. Karena apa? Kita adalah hamba Tuhan. Kita sudah belajar sebulan ini bagaimana memanage waktu. Mungkin papa dan mama kalian kurang di dalam mengatur waktunya. Kita harus bisa mengingatkan mereka. Apa tujuan dari materi ini? Tujuan atau harapannya adalah anak dan remaja mau serta mampu memiliki waktu khusus bersama Tuhan. Dan juga bersama dengan keluarganya, punya waktu khusus bersama dengan Tuhan, dengan menyediakan waktu untuk berdoa dan bersaat teduh secara konsisten, mengajak juga keluarganya dalam kehidupan mereka. Ini bahan minggu ke-5 yang menutup perjalanan perjalanan bulan Juli. Barangkali rekan-rekan di minggu terakhir ini ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Cukup, Pak. Iya. Siap, Ci. Nggak terlalu ribet sih materi kita di bulan Juli ini. Cukup Pak Sam. Tinggal minta PDF-nya. Minta Siap, PDF-nya ya. saya kirim ya, yang seperti biasa, baik rekaman YouTube maupun PDF-nya. Baik, kalau sudah cukup, Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, ini materi kita, berarti kita sudah menyelesaikan pembahasan kita untuk materi bulan Juli. Marilah kita juga semakin memperdalam materi ini, kita semakin menggali lagi agar di dalam kehidupan pribadi kita, supaya pada waktunya kita semakin siap untuk mengajarkan dan mewartakan, membawakan firman tentang materi ini kepada anak-anak maupun remaja-remaja kita. Kalau sudah tidak ada lagi, maka saya akan tutup dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bersyukur Tuhan kami boleh menyelesaikan persiapan kami pada malam hari ini. Biarlah bahan yang kami pelajari bersama boleh kami perdalam dan kami lakukan dalam kehidupan pribadi kami terlebih dahulu sebelum kami mengajarkannya kelak, memberikan kesaksian kelak pada anak-anak. Biarlah ya Tuhan Kau yang memampukan kami untuk menjadi para pelayan-Mu yang setia. Jika sebentar kami akan berpisah, berkati kehidupan kami. Biarlah apa yang kami lakukan segala sesuatunya hanya seturut dengan kehendak-Mu saja. Pada saat ini kami juga mengingat Mbak Ning yang dalam kondisi sakit. Kiranya Tuhan Kau juga yang boleh memulihkan, Mbak boleh kembali pulih sebagaimana sedia kala. Inilah doa kami yang jauh dari sempurna yang kami satukan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Beli mau nih. Cepat sembuh ya nih. Iya. Iya. Tapi di rumah? Di rumah. Lu pilek juga? Iya, pilek juga. Tipes juga. Berarti lu minggu kemana-mana dong? Enggak. Jadi gagal total dari malam minggu tuh demam, Ci. Jorok sih lu makannya. Iya, kayaknya memang. Lu makan cilok aja lu. Iya, itu bakso rujak, pang nama kayaknya kemis. Udah cepat sembuh dah. Iya, makasih banyak. Terima kasih rekan-rekan semua. Makasih ya teman-teman. Malam Tuhan memberkati. Amin. Ya.